Assalamualaikum, percaya atau tidak percaya, harus diakui nenek moyang bangsa Indonesia, seorang pelaut. Sebagai bukti bahwa negara Indonesia memang dihubungkan dengan laut sebagai satu kesatuan, selain itu, mereka pun bermukim di hampir setiap daerah atau negara yang baru. Berbeda dengan orang Jawa yang kini bermukim dan beranak pinak di Amerika Selatan, perpindahan mereka bukan kemauan sendiri. Ketika masa kolonial Belanda, mereka diangkut untuk menjadi pekerja di negara jajahannya. Untuk mengetahui perjalanan mereka, simak video ini sampai selesai. Sehingga kita tahu ada saudara kita, bangsa Indonesia, yang bermukim dan ikut mewarnai perkembangan bangsa Amerika Selatan, Suriname. Sebenarnya, Suriname salah satu negara yang berada di benua Amerika Selatan, Latin, tepatnya di daratan Guyana. Negara ini di bagian timur berbatasan dengan Guyana Perancis, dan sebelah barat dengan Guyana. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara berbatasan dengan Samudera Atlantik. Suriname memiliki luas wilayah sekitar 160.000 km persegi yang dikelilingi oleh sungai-sungai dan gunung-gunung di bagian selatan. Penduduk Suriname berasal dari berbagai etnis pribumi maupun etnis pendatang. Etnis pribumi didominasi oleh etnis Kreol, Maron, Bush Negro, sedangkan etnis pendatang yaitu Hindustan, Jawa dan Tionghoa. Perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai Suriname. Untuk mencapai tujuan ke Suriname, etnis Jawa yang diangkut dengan kapal laut Belanda harus melewati deburan gelombang ombak Samudra Atlantik yang ganas. Karang-karang terjang, kondisi geografis yang mengerikan itu justru memaksa dan dijadikan sebagai pengalaman untuk tetap survival di tempat baru. Meskipun demikian, pada saat itu ada etnis Jawa yang tidak mampu bertahan hidup sebagai tenaga kerja atau budak, mereka memilih untuk meninggalkan Suriname. Sedang etnis Jawa yang mampu bertahan hidup sebagai pekerja atau budak perkebunan, berkembang pesat, sehingga populasi etnis Jawa menjadi besar. Di tempat yang baru itu, adat dan istiadat, bahasa, dan tata kehidupan daerah asal pun menjadi kebiasaan atau pola kehidupan etnis Jawa. Suriname seakan negara baru dengan tata kehidupan etnis Jawa. Di akhir abad 20, era globalisasi terjadi krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan, yang berakibat negara-negara di dunia mengalami pergolakan di semua sektor, bukan hanya perekonomian tetapi juga di sektor politik. Pada saat itu perkembangan politik di dunia mengalami perubahan, baik di Eropa, Asia, Afrika bahkan di Amerika, khususnya di kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Dampak perkembangan politik di kawasan Amerika Latin yaitu lahirnya beberapa negara baru diantaranya Guyana Prancis, dan Suriname. Kawasan ini merupakan wilayah yang dikuasai sejak kolonialisme bangsa Eropa sampai pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga negara-negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya. Sementara itu, perkembangan etnis Jawa di Suriname, yang sebelumnya diawali dengan rombongan imigran Indonesia keturunan Jawa yang tiba di Suriname pada tahun 1890 dengan menggunakan kapal laut Belanda. Dulunya Suriname bernama Guyana Belanda, yakni sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Ketika itu wilayah perkebunan kolonial penjajah Belanda di Amerika Selatan kekurangan tenaga untuk mengolah perkebunan. Pada saat itu, Indonesia berada dalam kekuasaan Belanda, sehingga Belanda membawa orang Jawa untuk dipekerjakan atau menjadi budak di daerah jajahan Belanda di Amerika Selatan. Yakni pada tanggal 9 Agustus tahun 1890 kelompok orang Jawa pertama yang dibawa dan dikirim dengan kapal laut menuju ke Suriname. Kelompok pertama yang dikirim kolonial Belanda kurang dari 100 orang, tepatnya yakni 94 orang untuk dipekerjakan atau dijadikan budak di perkebunan. Karena masih kekurangan tenaga di perkebunan di wilayah itu, selang 4 tahun kemudian pada tahun 1894, kolonial Belanda mengangkut lagi etnis Jawa untuk bermigrasi ke Suriname. Kali ini orang Jawa yang dibawa lebih banyak. Belanda menambah rombongan dari sebelumnya hingga rombongan kelompok kedua yang dibawa ke Suriname berjumlah 582 orang. Belanda terus-menerus menambah tenaga kerja dan membawa orang-orang Jawa ke daerah jajahan Belanda itu. Dari tahun 1890 hingga 1939 jumlah etnis Jawa yang migrasi sekitar 32.956 orang, yang dikirim ke Suriname dengan 4 kali pengangkutan, seperti dikutip kabar bantenpikiranrakyat.com.
Pada tanggal 25 November tahun 1975, khususnya di Suriname, negara yang memperoleh kemerdekaan oleh Belanda. Suriname pun menjadi negara yang berdaulat. Secara berlanjut kondisi tersebut akan berdampak pada sistem tatanan negara Suriname di segala bidang termasuk dalam politik. Perubahan status Suriname sebagai negara akan berpengaruh terhadap pola perpolitikan di negara tersebut. Kondisi ini menjadi peluang bagi etnis Jawa untuk berpartisipasi di bidang kepartaian. Ketika itu di Suriname berdiri partai-partai yang cenderung untuk memerdekakannya kesukuannya. Sehingga tidak jarang nama partai berlatar belakang etnis dengan penamaan partai menggunakan bahasa-bahasa etnis yang menetap di Suriname. Akibatnya persaingan antar etnis dalam politik di Suriname cukup tinggi. Keberadaan beberapa etnis di negara Suriname baik pendatang maupun pribumi menjadikan negara yang multietnis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kesempatan itu, kancah dunia politik yang multietnis, etnis Jawa pun tidak ingin ketinggalan, etnis Jawa yang ada di Suriname pun berpartisipasi dalam dunia politik. Dalam situasi politik yang memanas itu, populasi etnis pribumi yang mendominasi menjadi sebuah tantangan bagi etnis-etnis lainnya, meskipun persaingan etnis dalam politik cukup tinggi di Suriname dan stabilitas politik dalam negeri yang berubah cepat karena adanya kudeta, namun etnis Jawa mampu bertahan. Hingga pada masa era modern, muncul tokoh-tokoh keturunan Jawa yang berhasil menempatkan posisinya di kabinet dan parlemen di Suriname. Keberhasilan etnis Jawa di Suriname bukan hanya ditandai dengan posisi kabinet diduduki oleh orang Jawa, mereka juga berusaha untuk mengusung warga Jawa untuk menempati kursi pertama di pemerintahan Suriname atau mencalonkan presiden. Seperti yang dilakukan oleh Raymond Sapun. Warga berdarah Banyumas, Jawa Tengah ikut dalam bursa pencalonan presiden Suriname. Hal itu diakui Raymond yang pernah menjadi Menteri Suriname. Meskipun jauh dari induknya di Pulau Jawa, para migran di Suriname itu tidak membuat etnis Jawa lemah atau patah semangat. Justru sebaliknya, mereka bertahan untuk hidup. Etnis Jawa pun mampu bertahan dan berkembang, meskipun pada awalnya, negara penjajah, Belanda mengirimkan ribuan orang dari Indonesia keturunan Jawa ke Suriname. Orang Indonesia yang dikirim itu kebanyakan dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Semula, di sana para imigran itu dipekerjakan atau menjadi budak untuk bekerja di beberapa lahan perkebunan. Kemudian terjadi gelombang repatriasi atau kembalinya warga negara dari negara asing menuju negara asalnya, banyak yang kembali ke Indonesia, namun banyak juga yang tetap bertahan di Suriname. Keturunan Jawa yang bertahan tidak hanya menjadi buruh, namun juga pegawai dan pejabat, seperti anggota DPR dan menteri di Suriname. Orang Indonesia keturunan Jawa bertahan dan menetap di Suriname hingga berkembang dan memiliki keturunan. Oleh karena itu, perkembangan etnis Jawa menambah perbendaharaan bahasa di Suriname. Keturunan Jawa yang hanya berkisar 15% dari total keseluruhan penduduk Suriname, namun demikian etnis Jawa mampu mewarnai dari berbagai segi kehidupan. Bukan hanya bahasa Jawa, keturunan Jawa di Suriname sangat mahir berbahasa Inggris dan Belanda. Selain itu, di negara Suriname juga terdapat bahasa slang yang dikenal sebagai taki-taki yaitu, bahasa campuran antara Jawa, Inggris dan Belanda. Wassalamualaikum. Semoga kisah perjalanan ini membuat kita semakin kuat dalam memperjuangkan hidup di negara lain dan mempertahankan kesatuan rasa kebangsaan Indonesia.